Hahaha, halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya dan diperlancar rezekinya. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Ben Kulo tambah semangat. Yang sudah subscribe, matur suwon, monggo lanjut. Douluo Dalu Chapter 8 Bab 8 Alat Roh, Jembatan 24 Bulan Bagian 1, Guru, semakin lama waktu kultivasi semakin kuat kekuatan roh binatang, dan semakin besar efek cincin roh. Dalam hal apa peragaan tangguh ini ditunjukkan? Tang San bertanya. Di wajah Grandmaster yang kaku muncul sentuhan ekspresi tanda tangannya yang tak sedap dipandang. Pertanyaan ini sangat bagus. Cincin roh yang dihasilkan oleh makhluk buas dari berbagai tingkat perbedaan utama dengan guru roh adalah atribut yang ditambahkannya serta kapasitas untuk menguasai kemampuannya. Misalnya, jika menggunakan sudut pandang kuantitatif, dengan roh rumput biru perak Anda dengan rute master alat sistem roh, dan Anda mendapatkan cincin roh 10 tahun atribut yang kompatibel, maka sifat kontrol rumput perak biru Anda dapat meningkat 10. Tetapi jika itu adalah cincin roh 100 tahun, maka sifat kontrol rumput perak biru Anda akan meningkat 100, dan seterusnya. Konsekuensinya, kapanpun memungkinkan, para guru roh sebisa mungkin berusaha meningkatkan semangat mereka lebih jauh lagi. Tang San dengan ragu berkata, bukankah kemudian orang yang memiliki kekuatan yang lebih besar dapat memperoleh cincin roh yang lebih baik? Para bangsawan itu benar-benar dapat mengandalkan kekuatan klan mereka untuk pergi berburu cincin roh yang bahkan lebih kuat untuk mereka. Di mata Grandmaster sekilas cahaya memuji terungkap. Kalau dipikir-pikir, ini membuktikan kamu telah dengan hati-hati berefleksi. Tetapi faktanya tidak sesederhana itu. Orang mungkin mengatakan, persyaratan untuk menambahkan cincin roh sangat parah. Pertama-tama, seseorang harus secara pribadi memukul pukulan membunuh binatang roh untuk dapat menerima cincin roh binatang roh itu. Cincin roh hanya bisa ada untuk waktu yang sangat singkat. Jika tidak ditambahkan ke diri sendiri dalam waktu 2 jam itu akan kehilangan efek. Selanjutnya, makhluk buas roh adalah sejenis makhluk yang sangat bangga. Bukan sembarang makhluk buas roh manapun akan membiarkan diri mereka menjadi tahanan. Jika lawan menimbulkan cedera parah, ingin menangkap mereka, maka roh binatang dapat memilih untuk meledak kekuatan roh mereka dan melakukan bunuh diri. Ini menghambat keadaan yang Anda bicarakan. Bahkan jika mengundang orang untuk berburu dan membunuh binatang buas, jika tidak dibunuh olehnya, maka masih sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh. Tentu saja, semua ini tidak mutlak. Bagaimana kebijaksanaan manusia dapat dibandingkan dengan binatang buas? Metode terbaik untuk berburu dan membunuh binatang buas adalah dengan mengatur kelompok untuk pergi ke lokasi makhluk buas. Orang yang melakukan serangan terakhir, kemudian dapat memperoleh cincin roh. Oleh karena itu, apa yang kamu katakan tentang bangsawan dan beberapa orang yang memiliki kekuatan pada berburu dan membunuh sisi binatang buas memang memiliki keuntungan tertentu. Tapi, orang-orang seperti ini dengan mudah mendapatkan cincin roh tidak berarti bahwa dia akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan guru roh biasa. Mereka juga tidak dapat mengkonfirmasi apakah atribut dari makhluk roh yang mereka temui adalah yang paling cocok untuk mereka. Level roh binatang memang penting, tetapi apakah atribut itu kompatibel juga sama pentingnya. Bahkan roh yang lebih baik berdering, kecuali roh Anda sendiri kompatibel, itu juga tidak akan dapat mengembangkan efek yang baik, dan sebaliknya akan mempengaruhi diri sendiri. Setiap guru roh pada tahap yang berbeda memiliki batasan pada cincin roh yang bisa mereka serap. Untuk mengambil contoh, Anda saat ini hanya sarjana roh peringkat ke-10, dan dengan kekuatan roh Anda saat ini, paling banyak Anda dapat menyerap cincin roh binatang roh 100 tahun. Jika Anda mencoba dengan sia-sia untuk menyerap cincin roh 1000 tahun, ini hanya dapat memiliki satu hasil, tubuh tidak dapat bertahan, dan dihancurkan oleh kekuatan cincin roh. Saat menyerap cincin roh, kekuatan luar manapun tidak dapat membantu, dan Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Pertimbangkan, orang-orang ini membutuhkan orang lain untuk membantu berburu dan membunuh binatang roh mereka. Seberapa mampu kekuatan sebenarnya mereka sendiri, mungkin menyerap yang cocok untuk mereka sementara tingkat cincin roh masih dalam batas kendali akan menghasilkan serangan destruktif. Tang San, Anda harus ingat, dunia ini tidak memihak. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, tentu seseorang harus melakukan upaya yang sesuai. Menjadi oportunistik adalah apa yang dilakukan orang biasa-biasa saja. Kami yang mempelajari teori roh, melakukannya hanya demi membuat upaya ini sedikit lebih mudah bagi para guru roh, dalam keadaan ketika memiliki kekuatan yang sama untuk menjadi lebih tangguh. Apakah kamu mengerti? Tang San dengan tulus mengangguk.
Pertama-tama ia bukan orang yang terbiasa menjadi oportunistik, mengandalkan kekuatannya sendiri dengan satu langkah membuat satu jejak ke arah tujuan, upaya ini adalah yang paling solid. Grandmaster tidak terburu-buru membawa Tang San untuk meninggalkan tembok kota, sebaliknya dia pergi ke arah tembok kota bagian dalam. Guru, bukankah kita pergi keluar tembok kota? Grandmaster berkata. Untuk berburu binatang buas kita masih harus menyiapkan beberapa hal, dan juga, kita tidak bisa berjalan kaki, perjalanan 400 li sementara tidak terlalu lama, tetapi memanfaatkan waktu terbaik selalu yang terbaik. Mengikuti sinar matahari yang berangsur-angsur naik dari timur, di dalam kota Nuoding lebih banyak pejalan kaki secara bertahap muncul. Hari ini adalah salah satu dari jumlah hari yang tidak besar di mana Tang San tidak menggunakan Ki Ungu Timur untuk membudidayakan mata setan ungu. Apa yang dikatakan Grandmaster sebagai persiapan tentu tidak rumit. Ia membeli 2 tas kulit yang khusus digunakan untuk menampung air minum, setiap kantong mampu menampung air tawar sebanyak 5 liter. Dia juga membeli beberapa daging, roti pipih, dan buah, semuanya mendapatkan 2 bundel besar. Jika berbicara tentang Tang San ini masih bisa dipahami, tetapi Grandmaster masih membeli sesuatu yang dia tidak bisa mengerti, dan barang-barang ini juga dibeli dalam jumlah besar. Sebanyak 20 jin lobak putih. Tugas Tang San saat ini adalah membawa mereka. Bobot 20 jin dari sudut pandangnya, masih tidak dihitung untuk apapun, tentu saja, jika itu adalah 400 li perjalanan dengan berjalan kaki, maka itu menjadi masalah. Untungnya, setelah Grandmaster membeli semua barang-barang ini, segera di tembok kota ia menyewa kereta, memberikan 5 koin semangat perak kepada Carter. Pertukaran mata uang Douluo kontinen adalah seperti ini. 1 koin roh emas setara dengan 10 koin roh perak, setara dengan 100 koin-koin tembaga. 1 koin roh emas sudah cukup untuk keluarga dengan pengeluaran rutin 3 orang selama beberapa bulan. Itu juga setara dengan pendapatan Tang San selama 3 tahun dari pekerjaan Akademi Nuoding. Guru roh dikatakan sebagai panggilan paling istimewa di benua ini, dan penghasilan adalah alasan yang signifikan. Bahkan jika seseorang hanya maju dari sarjana roh ke guru roh, setiap bulan mereka masih bisa menikmati 1 koin emas roh. Ini cukup bagi orang biasa untuk hidup. Tentu saja, hanya kehidupan dasar, menginginkan kemewahan yang mustahil. Dan sebagai guru roh yang ditumbuhkan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, khususnya yang melebihi Grandmaster roh dan memasuki alam sesepuh roh, asalkan mereka terdaftar di aula roh, dapat diberikan peringkat bangsawan secara langsung oleh bangsa, menjadi baron bangsawan yang lebih rendah. Semakin tinggi kekuatan aktual, semakin tinggi gelar bangsawan. Mengenai penghasilan secara alami perahu juga naik bersama air. Bagi Tang San, ini adalah pertama kalinya bepergian dengan kereta, dan meskipun agak bergelombang, sensasi baru itu masih membuatnya sangat tertarik, sering mendorong ke samping tirai jendela untuk melihat keluar, melihat banyak orang yang sibuk dengan aktivitas, serta berbagai macam toko. Mengenai dunia luar, dalam hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk merindukannya. Dalam kehidupan ini, nasibnya tidak akan sesederhana seperti pada sebelumnya. Tidak tahu dengan cara apa dia nanti akan masuk ke masyarakat. Little Sun, ini untukmu. Suara dingin Grandmaster tiba-tiba membangkitkan Tang San dari pemikirannya. Tepat ketika dia menatap Grandmaster, dia menemukan sesuatu yang tidak diketahui. Grandmaster sudah memegang ikat pinggang di tangannya, ikat pinggang dengan penampilan yang sangat indah. Seluruh ikat pinggang berwarna hitam, dan pada permukaannya terdapat garis-garis gelap, yang kecuali jika dicari dengan cermat tidak dapat dibedakan, dan pada seluruh ikat pinggang, yang didistribusikan secara merata diatur 24 keping giok putih susu. Setiap potongan giok adalah ukuran thumbnail orang dewasa, dan bulat, dengan warna lembut dan kilau, tampak seperti batu giok halus yang langka. Terima kasih guru. Tang San tidak berdiri pada upacara, mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Apa yang disebut hadiah senior tidak boleh ditolak. Ketika ia sebelumnya berada di Sekte Tang, para tetua Sekte Tang yang menerima murid semuanya akan memberikan hadiah. Grandmaster memberinya sabuk ini, juga harus memiliki arti yang sama. Grandmaster berkata, sabuk ini telah bersama saya selama bertahun-tahun, juga telah diabaikan selama bertahun-tahun. Saya berharap di masa depan itu bisa berkembang menjadi kemuliaan yang tepat di tangan Anda. Mengenai sabuk, sejak awal Tang San merasa itu tidak biasa, seolah-olah sabuk itu memiliki banyak aliran samar ki yang beredar, dan aliran ki ini dengan sabuk ini sendiri berfungsi sebagai jembatan, dengan batu giok yang berfungsi sebagai toko.
30 tahun yang lalu, ketika saya mendapatkannya saya tidak tahu apa namanya. Tetapi melalui penelitian bertahun-tahun, saya datang untuk melihatnya bahwa itu dapat dianggap sebagai alat roh kelas 1, yang berfungsi sebagai penyimpanan. Anda hanya perlu menanamkannya dengan kekuatan roh, dan setiap keping batu giok mampu menyediakan 1 meter kubik ruang penyimpanan. Seperti itu Anda bisa dengan mudah menyimpan barang. Alat roh, bagi Tang San, adalah istilah baru. Meskipun dia masih tidak tahu persis apa arti dari alat roh itu, penjelasan Grandmaster sudah membuat pikirannya tercengang. 24 batu giok, yang juga tepatnya memiliki 24 meter kubik ruang penyimpanan, baginya, itu adalah tempat untuk menyimpan 24 jenis senjata tersembunyi. Ekspresi di mata Tang San menjadi berkobar, dan di dalam hatinya haus untuk mempromosikan keterampilan surga misterius mencapai tingkat yang ekstrim. Dia sangat ingin sekarang memiliki kekuatan batin yang cukup untuk menumbuhkan semua jenis penggunaan senjata tersembunyi. Memiliki sabuk ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang masalah penyimpanan senjata tersembunyi. Karena Tang San tidak bertanya, Grandmaster sudah melanjutkan dan menjelaskan, alat roh, seperti namanya, adalah alat yang mengandalkan kekuatan roh untuk digunakan. Sangat sedikit alat roh yang diturunkan dari zaman kuno, sebagian besar tanpa fungsi ofensif. Tuan roh sendiri tidak membutuhkan senjata. Alat-alat roh semuanya dapat digambarkan sebagai peninggalan sejarah, seperti bagaimana mereka muncul, dan bagaimana mereka dibuat, telah hilang sejak lama. Sabuk ini diperoleh oleh saya dan beberapa teman sekaligus dalam sebuah petualangan. Itu ditugaskan kepada saya sebagai hadiah. Bagi saya, fungsinya tidak terlalu bagus. Nanti Anda akan dapat menemukannya berguna. Benar, beri nama. Melihat 24 keping batu giok lembut itu, Tang San praktis tanpa ragu memikirkan sebuah ayat terkenal dari kehidupan terakhirnya, Jembatan 24 Moonlit. Benar, saya akan menyebutnya 24 Moonlit Bridge. Grandmaster sedikit linglung, wajahnya yang kaku tanpa ekspresi, mengangguk berkata, nama yang terdengar sangat bagus, jika agak panjang lebar. Tang San diam-diam menghela nafas, mungkin ini bisa dianggap mengingat kehidupan terakhirnya sedikit. Grandmaster berkata, fungsinya sangat sederhana, menanamkan kekuatan rohmu di dalam batu giok itu, maka kamu bisa merasakan ruang yang ada. Jika Anda dapat bereaksi cukup cepat, hal-hal di dalamnya akan muncul seolah-olah kehabisan udara. Tetapi untuk mengendalikan properti spesifiknya dengan baik, Anda masih harus berlatih lebih banyak. Ini juga pekerjaan rumah masa depan Anda. Tang San tidak membutuhkan kata-kata Grandmaster untuk memahami pentingnya pelatihan dengan mengambil barang-barang dari 24 Moonlit Bridge, dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Awalnya Tang San masih belum pasti, Grandmaster telah membeli banyak hal ini. Setelah memasuki hutan berburu roh bagaimana mereka bisa diambil ketika berburu binatang buas. Sekarang dengan 24 Moonlit Bridge semua ini tidak lagi menjadi masalah. Sia-sia sepanjang perjalanan, ia mulai dibawa arahan Grandmaster untuk mempraktikkan kendalinya dalam mengakses barang-barang dengan 24 Moonlit Bridge, dan barang yang digunakan untuk latihan, adalah lobak putih itu. Perjalanan 400 li, panjang atau tidak, itu tidak dianggap singkat. Tidak sampai siang hari kedua mereka tiba di tujuan, hutan berburu roh. Tepat ketika Tang San turun dari kereta, ia menemukan hutan berburu roh sama sekali tidak seperti imajinasinya. Hutan, dalam kesan Tang San, harus dipenuhi dengan bau alami yang besar, pohon-pohon terpencil dan tenang, udara segar, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, tapi hutan berburu roh di hadapannya, setidaknya di tepi hutan, terasa seperti pasar Nuoding. Di tepi hutan, rumah-rumah besar dibangun, atau lebih tepatnya toko, suara setiap jenis barang yang diteriakkan, sebaris jalur sederhana beraspal buatan manusia di antara mereka, di rakyat sekitarnya Tang San tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Miliki surat perintah, merekrut untuk berburu binatang roh tipe kekuatan, masih pendek 2 orang, berburu binatang roh tipe agility, perintah untuk 7 orang, 10 koin semangat emas. Seruan menjajakan serupa naik satu demi satu, hutan toko sebagian besar adalah menjajakan senjata, alat pertahanan dan semua jenis persediaan makanan. Grandmaster membawa Tang San untuk memasuki tempat ini dianggap sebagai pasar kota kecil. Apakah kamu tahu mengapa aku selesai membeli semua barang di kota Nuoding? Tang San menggelengkan kepalanya. Grandmaster menunjuk ke harga yang ditandai di toko-toko. Karena tiba di sini, harga akan setidaknya 2 kali lipat. Apakah Anda tidak bertanya-tanya, bagaimana tepi hutan bisa sesibuk ini? Sebenarnya sangat sederhana. Di mana ada binatang buas,
Ada untung, khususnya binatang buas roh nasional khusus yang menangkap hutan ini bahkan lebih seperti itu, Master Roh adalah kelompok kaya, dan ada terlalu banyak orang yang ingin mendapat untung dari guru roh. Grandmaster, apa yang orang-orang berteriak tentang merekrut kelompok? Grandmaster berkata, binatang buas tidak begitu mudah dibunuh. Agak makhluk roh yang tangguh secara inheren, bahkan jika tidak membudidayakan lebih dari beberapa tahun, masih memiliki daya tembak yang sangat kuat. Jenis apa yang disebut pengelompokan untuk berburu binatang roh? Hanya beberapa orang yang saling bekerja sama, berburu masing-masing mereka diperlukan roh binatang, dan mendapatkan cincin roh. Dengan bantuan orang lain, mereka dapat menangani serangan terakhir yang diperlukan pada makhluk buas itu sendiri. Di benua itu adalah metode yang paling umum dan paling aman dari binatang buas berburu. Hanya saja, apakah pengelompokan semudah itu? Berbicara tentang ini, Grandmaster memandang para master roh yang menangis ini, matanya memancarkan sedikit jijik. Kelompok pemburu roh yang benar-benar luar biasa, akan terdiri dari setidaknya 5 bagian, para ahli alat sistem makanan akan bertanggung jawab atas persediaan, para ahli sistem alat penyembuhan yang bertanggung jawab atas kondisi dan pemulihan kekuatan roh. Agility Master sistem pertarungan roh yang bertanggung jawab untuk kepramukaan, Master kekuatan sistem pertarungan semangat yang bertanggung jawab untuk memblokir, Master sistem penyerang pertempuran roh bertanggung jawab untuk memusnahkan musuh. Dengan kelima bagian ini yang menyusun grup, ini dapat dianggap sebagai grup yang lengkap. Tetapi juga koordinasi antara masing-masing juga tidak dapat terbentuk dalam 1 atau 2 hari. Sendiri itu secara tidak terlihat memengaruhi proses, dan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk dikoordinasikan. Bahkan yang lebih penting harus dilampirkan kepada anggota kelompok, mereka harus memiliki rasa saling percaya, kepercayaan mutlak, kalau tidak, ketika menghadapi bahaya, mereka sangat mudah dikalahkan dalam sekejap. Tang San heran bertanya, mengapa mereka dikalahkan? Karena kekuatan yang tidak mencukupi, Grandmaster menggelengkan kepalanya, dengan dingin berkata, di masa depan, mungkin kamu juga akan berkesempatan untuk bergabung dengan grup dengan cara ini, ketika memilih grup, Anda bahkan tidak dapat mempertimbangkan kekuatan aktual anggota lain, tetapi satu hal yang harus Anda ingat, dalam grup yang Anda pilih, bahwa Anda dapat menampilkan punggung Anda di depan orang lain. Tang San masih tidak begitu mengerti arti Grandmaster, tetapi Grandmaster juga tidak lama menjelaskannya lagi, membawanya ke kedalaman pasar, meskipun pasar adalah kekacauan yang mengganggu, sama seperti mereka menjauh dari pasar, ketika mereka melihat hutan besar ini, Tang San masih tidak bisa membantu tetapi agak terkejut, pohon-pohon tinggi dan besar menunjukkan umur mereka, di pinggiran hutan, dikelilingi oleh pagar baja yang sangat besar, menghadap ke hutan. Muncul sejumlah besar ujung menusuk, ketinggian pagar melebihi 10 meter, terlihat sangat kuat. Ini masih belum menghitung, di luar pagar, garis 100 tentara berpatroli di sana. Pasukan ini mengenakan baju besi tubuh lengkap, tangan memegang tombak panjang, disiplin dalam formasi yang rapi, 100 prajurit baja berdiri bersama, memberi orang perasaan yang mematikan. Grandmaster berkata dengan suara rendah, tidak ada yang bisa memasuki hutan berburu roh untuk ditangkap. Hanya Master Roh yang telah mendapatkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Spirit Hall, yang bisa memasuki hutan hunting spirit untuk berburu binatang buas. Meskipun ada juga mereka yang diam-diam masuk, orang-orang itu merasa sangat sulit untuk memiliki akhiran yang baik. Para prajurit ini hanya menjaga pinggiran, di hutan perburuan roh, masih ada kelompok penegak balai roh, setiap saat memeriksa surat perintah, orang-orang itu tidak memperhatikan sentimen. Tang San berkata, Guru, pada akhirnya apakah hutan pemburu roh ini dianggap sebagai balai roh atau negara? Ekspresi Grandmaster berubah dingin, memberi isyarat pada Tang San untuk tetap diam. Di luar kamu tidak boleh lagi mengajukan pertanyaan serupa, mengenai hubungan antara Spirit Hall dan bangsa. Aku akan memberitahumu lagi nanti, memperoleh surat perintah tentu tidak sulit, persyaratan pertama adalah persetujuan Spirit Hall, menentukan bahwa Anda memang telah mencapai kekuatan tahap puncak, membutuhkan cincin roh untuk maju, persyaratan selanjutnya adalah memiliki jaminan setidaknya 3 bangsawan. Saat berbicara, di tangan Grandmaster sudah muncul ubin token gelap terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Di permukaan sebuah pola dibentuk oleh 3 macam tokoh yang dipasang bersama, di tengahnya ada pedang tajam yang menunjuk ke bawah, ke kiri dan kanan pedang, secara terpisah adalah palu dan kepala monster yang belum pernah dilihat Tang San. Grandmaster melihat mata Tang San penuh rasa ingin tahu,
dan meletakkan tanda di tangannya. Ingat simbol ini adalah ciri khas Spirit Hall. Di dalam Spirit Hall, ada 6 jenis tanda, membedakan setiap jenis ubin token sangat sederhana. Lihat saja gambarnya, pada ubin token tingkat terendah hanya sebuah pedang, itu melambangkan roh kepala konsul Aula Suci Aula Roh, dan ubin pangkat kelas tinggi memiliki palu di sisi pedang panjang, melambangkan penatua roh Aula yang tangguh. Kemampuan inferensi Tangsan masih tidak buruk, Guru. Kedua orang ini dalam posisi Aula Roh harus sangat signifikan, benar. Tetapi, sebelum saya dengar, roh-roh binatang lebih tangguh dibandingkan dengan roh alat, dua figur Master Roh ini haruslah keduanya alat roh, benar. Grandmaster mengacak-acak kepala Tangsan, dengan senyum dingin berkata, orang-orang mengatakan roh binatang dibandingkan dengan roh alat lebih hebat, mengenai pemahaman roh jelas tidak cukup, kekuatan roh apapun, bergantung pada dua hal. Salah satunya adalah berapa banyak kekuatan roh yang ditambahkan pada kebangkitan, yang lain didapat dengan proses metode kultivasi, mungkin, sebelum peringkat ke-30, roh-roh binatang karena mereka dapat menambah diri mereka sendiri belum dibandingkan dengan penguasa roh alat yang sedikit lebih hebat. Tetapi setelah tiba di peringkat yang lebih tinggi, antara keduanya tidak ada perbedaan, kuat atau tidak hanya tergantung pada kultivasi seseorang. Surat perintahku adalah surat perintah kelas 3 Spirit Hall. Dengan itu, seseorang pada dasarnya dapat memasuki mayoritas hutan perburuan roh bangsa Dodo. Standar pemeriksaan adalah binatang yang tidak pernah muncul dari hutan berburu roh ini. Dan juga tidak seperti dua ubin token sebelumnya yang tidak harus dikembalikan ke ruang roh setelah menyelesaikan perburuan binatang buas, milikku bisa ditahan seumur hidup. Pada ubin token ini muncul naga tiran petir biru, di antara roh-roh binatang, itu dianggap sebagai keberadaan tingkat atas. Meskipun pemiliknya bukan bagian dari Spirit Hall, klan perwakilan menerima rasa hormat Spirit Hall tidak sedikit. Untuk beberapa alasan, ketika Grandmaster berbicara tentang naga tiran petir biru, di matanya muncul sedikit kesulitan untuk berbicara tentang kesepian. Tangsan berkata, lalu setelah 3 jenis ini ubin pangkat token yang lebih tinggi, tepatnya masing-masing memiliki lebih banyak jenis simbol roh, Grandmaster mengangguk, berkata, tepat seperti itu. 6 jenis tanda roh ini, masing-masing mewakili 6 guru roh yang tangguh, dan juga mewakili 6 klan yang tangguh. Di antara ketiganya ada di Heaven Door Empire kita, 3 lainnya berada di Star Luo Empire. Saat berbicara, Grandmaster telah membawa Tangsan untuk tiba di pintu masuk hutan berburu roh. Kapten yang bertanggung jawab untuk memeriksa surat perintah memberi 3 tanda token genteng sekilas, di wajahnya segera muncul pandangan hormat, dan dia buru-buru memerintahkan para prajurit untuk minggir dan membuka jalan, mengundang Grandmaster untuk membawa Tangsan ke dalam. Tanpa bertanya mengapa Tangsan, anak kecil ini, juga harus masuk hutan perburuan roh. Melintasi pagar baja untuk masuk ke dalam hutan, semua keributan itu tampaknya telah menghilang, dan suasananya akhirnya menjadi segar seperti dalam imajinasi Tangsan, membuat orang merasa bebas dari rasa khawatir. Setelah memasuki hutan, Grandmaster tanpa sabaran untuk maju, dan agak diam-diam mengamati lingkungan mereka, Tangsan tiba-tiba teringat sesuatu. Guru, baru saja ke-6 orang yang kamu bicarakan menerima penghargaan Hall Roh, diukir di atas token. Apa gelar mereka? Spirit Saint, Douluo. Apakah itu judul Douluo? Grandmaster menatap Tangsan dengan tajam. Itu judul Douluo, dan juga 6 judul Douluo yang paling tangguh. Paling tangguh. Di mata Tangsan ada jejak kegembiraan. Grandmaster menghela nafas. Pangkat yang sama, tetapi roh yang berbeda berdering dan roh yang berbeda. Sehingga kekuatan yang sebenarnya sama sekali berbeda. Ke-6 judul Douluo ini tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat dari yang paling kuat. Meskipun ada master roh lain yang telah berkembang di peringkat ke-19 dan memasuki ranah judul Douluo, mereka masih tidak dapat mengguncang posisi mereka. Tapi sekarang ini terlalu jauh darimu. Oke, kita akan bersiap memasuki hutan. Mulai dari sekarang, kamu tidak boleh menyimpang lebih dari 1 langkah dari sisiku. Keluar, Luo Sanpao. Dengan suara menggembung, seutas benang ungu samar kekuatan roh dipisahkan dari kedua telapak tangan Grandmaster. Tangsan hanya merasa Grandmaster melepaskan semburan kekuatan roh yang berfluktuasi dari seluruh tubuhnya, dan sebelum dia sudah muncul makhluk. Tidak salah lagi, makhluk ini, kelihatannya, memiliki penampilan yang mirip anjing, tetapi sebagian besar lebih seperti babi, tingginya lebih dari 1,50 meter, dan ukuran pinggangnya harus serupa. Seluruh tubuhnya memiliki bulu ungu pucat, 2 telinga kecil terkulai,
sepasang mata biru besar yang berkedip, dan ekspresi di matanya sangat lembut. Saat tubuh gemuk itu bergoyang satu kali, pantat berlemak itu segera bergoyang ke sisi lain, 4 kaki kecil kekar membuatnya sulit membayangkan betapa lambatnya gerakan itu. Di atas kepalanya ada sesuatu yang menggembung, bulat, tidak diketahui. Saat itu muncul, berlari ke arah Grandmaster, dan menggunakan kepala itu untuk menggosok kaki Grandmaster. Di bawah kaki Grandmaster, 2 cincin cahaya muncul, bergerak maju mundur di atasnya. Kedua cincin cahaya tampak kuning, jelas cincin roh 100 tahun. San kecil, apakah kamu tidak ingin tahu apa rohku? Ini adalah roh saya. Anda bisa menyebutnya Luo Sanpao, atau cukup memanggilnya Sanpao. Luo Sanpao seakan memahami kata-kata Grandmaster, memandang Tang San dengan sepasang matanya yang besar, ekspresi di matanya secara tak terduga memiliki ekspresi yang agak mesra. Grandmaster, ini rohmu? Tang San kaget berkata. Tapi, bukankah roh hewan bermanifestasi melekat pada tubuh? Kenapa begitu? Sebelum berbicara tentang makhluk seperti apa Luo Sanpao, roh Grandmaster jelas melampaui batas pada kategori binatang roh. Luo Kolstowar Tang San. Luo Sanpao jelas agak tidak puas, membuat 2 panggilan Luo ke arah Tang San. Dalam ekspresi Grandmaster muncul jejak kepahitan, karena, rohku adalah roh varian. Ingat apa yang Anda dan saya katakan tentang variasi roh, Sanpao hanya itu. Hanya saja, variasinya jelas ke arah yang buruk. Ketika baru saja terbangun, tingkat kekuatan rohku hanya setengah peringkat. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bahkan jika aku kembali berusaha, menerobos kekuatan roh peringkat ke-30 adalah mustahil dalam kehidupan ini. Jadi pada akhirnya aku hanya bisa mempelajari roh secara teori. Sebelumnya ketika Tang San mendengar desas-desus tentang Grandmaster itu, dia tahu bahwa Grandmaster adalah orang yang gigih, mengenai roh dia gigih seperti dia sendiri tentang senjata tersembunyi. Ini juga mengapa Tang San tidak pernah menyesal mengakui Grandmaster sebagai tuannya. Mungkin, ini adalah bakat yang saling menghargai. Maaf, Grandmaster, karena telah membangkitkan kenangan lama yang menyakitkan. Grandmaster menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku sudah terbiasa sejak lama. Ayo, saya akan memperkenalkan Anda ke Sanpao. Alasan namanya adalah karena ia mengeluarkan suara luo-luo, dan serangannya hanya dapat diluncurkan 3 kali. Karena itu disebut Sanpao. Sanpao, pertama buka jalan di depan. Luo-luo, luo-luo. Fat Luo Sanpao tampak senang dengan dirinya sendiri dan berjalan maju. Meski tubuhnya agak gemuk, ketika melihatnya bergerak bisa juga disebut gesit, bergerak dari satu sisi ke sisi lain mengendus sesuatu. Seluruh kekuatan cahaya tubuh roh Grandmaster berkilauan, membawa Tang San mengikuti Luo Sanpao. Mereka bergerak lebih dalam ke hutan. Indera penciuman Sanpao sangat akut, mampu menemukan jejak binatang buas dan seberapa kuat mereka. Meskipun telah menjadi kecil dan lemah karena variasi, mengenai kekuatan roh konsumsi juga sangat kecil. Karena itu saya bisa merilisnya di luar untuk waktu yang lama. Ini adalah untuk Anda. Anda harus melakukan serangan terakhir yang membunuh roh binatang itu sendiri. Grandmaster meraba-raba dari dada sebuah pedang pendek yang indah dan menyerahkannya kepada Tang San. Seluruh selubung pedang pendek berwarna biru transparan, dan di atasnya terpasang 7 buah batu giok biru. Citucun, pegangan pedang memiliki sepotong giok putih susu, dan panjang pedang adalah 1 Ci 2 Cun. Meskipun dengan sarungnya, memegangnya di tangan dia masih bisa merasakan jejak ki dingin. Luo Kols, berjalan tidak jauh dari sana. Luo Sanpao tiba-tiba berhenti, sepasang mata besar melihat ke satu arah, mulut memancarkan 2 panggilan Luo. Seekor hewan yang tampak agak seperti kucing muncul ke arah tatapannya, berbaring di pohon, mengawasi Grandmaster dan Tang San dengan waspada. Grandmaster dengan dingin tersenyum, berkata, ini kucing warna 10 tahun. Sanpao, jangan ganggu, lanjutkan ke depan. Grandmaster tidak pernah lupa untuk menginstruksikan Tang San. Sambil terus berjalan, dia berkata, kucing warna-warni itu sekarang milik keluarga kucing binatang buas. Sifatnya ofensif sangat kuat. Tetapi asalkan Anda tidak menyerang lebih dulu, itu juga tidak akan dengan mudah memulai serangan. Jika Master Roh memiliki roh binatang keluarga kucing, menggunakannya untuk cincin roh pertama seseorang bukanlah pilihan yang buruk. Anda tidak boleh menganggap kucing beraneka warna itu sekecil itu, jika itu kucing beraneka warna yang berumur lebih dari 1000 tahun. Apalagi kita, bahkan lebih dari 10 kali jumlah kita tidak bisa membunuhnya. Tang San mengingatkan pertanyaan penting, Grandmaster,
Bagaimana membedakan kekuatan sebenarnya dari binatang roh? Atau berapa tahun? Grandmaster berkata, membedakan kekuatan aktual binatang buas tentu saja tidak sulit. Anda lihat, bambu terpencil itu di depan, itu juga adalah jenis roh binatang, binatang roh sistem tanaman, ini berguna bagi Anda, bambu soliter itu tangguh, dan meskipun sifat serangannya tidak kuat, pertahanannya tidak buruk. Ini adalah bambu soliter 10 tahun. Karena tingginya tidak melebihi 10 meter, lebih dari 10 meter, harus dipertimbangkan lebih dari 100 tahun. Akibatnya, secara umum, makhluk roh dibedakan terutama dengan mengamati jumlah besar dan warna kekuatan roh yang digunakan ketika mereka menyerang. Warna kekuatan roh identik dengan kekuatan sebenarnya. Tepatnya, 10 tahun roh binatang menggunakan kekuatan roh putih, 100 tahun menggunakan kuning, dan sebagainya. Meskipun, ketika menghadapi makhluk roh yang tidak dikenal, Anda sebaiknya tidak melihat kekuatan rohnya. Dalam waktu singkat Anda tidak akan bisa bertahan, dan kemudian akan menghadapi bahaya yang menghancurkan. Grandmaster, apakah kita akan berburu bambu yang soliter itu? Bambu soliter jelas tidak menarik perhatian. Hanya karena di sekelilingnya terdapat pohon-pohon besar dan bukan lebih banyak bambu, bambu itu mudah terlihat mencolok, tubuhnya berayun lembut, bagian atas bambu bergerak seirama dengan angin. Grandmaster berkata, untuk saat ini kita tidak akan, jika kita tanpa pilihan yang lebih cocok, dan hanya bertahan jika terpaksa, memilih cincin roh harus dilakukan dengan hati-hati, setiap cincin roh tidak dapat diganti. Sarjana roh mempromosikan ke guru roh, dapat menyerap cincin roh binatang roh 100 tahun, untuk lebih tepatnya, mereka dapat menggunakan cincin roh binatang roh kurang dari 423 tahun. Saya telah mempelajari dengan hati-hati sangat banyak guru roh yang mengalami pertumbuhan dan kegagalan. 423 tahun harus menjadi batas dari apa yang bisa bertahan untuk cincin roh pertama. Karena itu, saya berharap cincin roh pertama Anda akan sedekat mungkin dengan batas itu. Grandmaster tentang penelitian roh selalu tepat. Tang San merasa, memiliki guru ini ada benar-benar semacam kebahagiaan. Demikian pula untuk cincin roh 100 tahun. Meskipun warna cincin roh yang muncul dari binatang roh 100 tahun dan binatang roh 900 tahun adalah sama, jarak antara penguatan atribut yang ditambahkan sangat besar. Mencari cincin roh setinggi mungkin di bawah batas keamanan prasyarat, diperlukan untuk setiap master roh yang luar biasa. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwon.